weight of your glory. Let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory. Let the weight of your glory fall. Let the wave of your glory. Let the wave of your glory fall. Let the wave of your glory. Let the wave of your glory. Ya Tuhan Yesus, biar bobot daripada kemuliaan-Mu yang turun di tengah-tengah kami untuk menyatakan kemuliaan dari Bapa Surgawi dan Kristus Tuhan kami. Syakarala basyende kiarala masyanda karala mata. Sedekire sedekarala masantara batu. Roh Tuhan sedang melayani setiap kita, saudara. Sediakan hatimu, biarkan roh Tuhan-Mu memeluk, menjamah, menyentuh, mengubah hati dan hidupmu. Syakarala masyanda karala mata sedekire. Kiarala pasyanda karala masanta kuriala rapato kurimushi. Kiarala pasyende kirimete sedekire. Kiarala pasyende kuriana santa karala masanta karala masende kuriala ma. Sedekarala masyanda karala mata kayarala masanta karala ma. Kurala sede kuria masanda karala masanda kuria lama. Kiarala pasede kuria la rabasanda karala masanda karala ba. Nishede kuria la paseda karala masanda kuria lama. Kiarala pasando kuro sede kiremete kaya la masanda kuria la rabataka. Shi karala basoto korolo bosenda karala masanda karala mata. Kiarala basende rala basoto koryala bataka yala basanda rasa. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kau lawat anak-anakmu satu demi satu tanpa terkecuali ya Tuhan. Lawat anak-anakmu satu demi satu tanpa terkecuali. Shata karane beshidiki arala masanda karala ramata karala mata. Oh rashanda karala basere de barabasanda koryala mataka. Ise rata soto karala basede karala mata kayarala ba. Yarala bashanda karala basanda karala barabaraba. Let the weight of your glory cover us. Let the light of your river flow. Yes, Lord, yes, Lord. Let the good of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory. Let the weight of your glory fall.
the way of your glory flow. Let the wave of your glory, let the wave of your glory. Tuhan, biar doa kami ini jadi kenyataan dalam hidup setiap pribadi kami. Bobot kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah kami. Sekarang layani kami dengan perkataan firman-Mu. Taruhkan akan apa yang Engkau mau sampaikan di hati kami yang paling dalam. Dan buat anak-anak-Mu ini mengerti. Roh Kudus Engkau mencurahkan dengan limpah roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan mengajari kami apa yang harus kami mengerti hari ini. Dan kemuliaan itu hanya bagi Yesus Tuhan, karena semua asalnya daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ubah dan berkati kami. Dan yang percaya berkata, Amen. Tuhan taruh dalam hati saya untuk menyiapkan saudara, dan terutama saya percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa buat hidup setiap kita. Amen, saudara. Sebulan yang lalu saya ditegur Tuhan bicara dengan saya, juga seorang hamba Tuhan bicara yang sama. Tuhan berkata begini, kalau aku beri kamu pewahyuan kebenaran firman Tuhan yang sangat spesial, jangan ceritakan dan sampaikan kepada orang lain sebelum jemaat di sini mendengar. Jadi Tuhan mau Anda didahulukan mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan. Saya cuma melihat satu hal, Tuhan mengasihi saudara, dan itulah cara Yesus menghargai bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan selama ini dan merindukan Dia datang sebagai Raja dalam hidup kita. Nah, ada satu hal yang sebetulnya saya ingin taruhkan dasar hati saudara seperti yang Tuhan mau. Walaupun ini merupakan awal yang sangat tidak enak, tapi Tuhan berkata harus disampaikan supaya semua kita siap. Tuhan akan membagikan begitu banyak jubah yang luar biasa dalam kehidupan kita, dan itu akan mengubah kehidupan Anda sekalian. Kegerakan roh yang terakhir pada akhir zaman ini tidak lagi akan dimonopoli oleh 1-2 orang tertentu yang begitu diurapi dan dipakai Tuhan sehingga tidak ada orang yang bisa mendekatinya. Tetapi Tuhan akan pakai semua kita yang sedia, karena waktunya sudah singkat. Dia mau pakai semua kita. Saya membayangkan Anda masuk keluar kampung, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengusir setan. Saya membayangkan Anda masuk rumah sakit, dan hari itu rumah sakit kosong karena semua minta pulang, sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan saya membayangkan saya sedikit santai, tidak dicari-cari orang, karena masing-masing Anda mendengar Tuhan berbicara, tidak perlu konseling dengan orang lain. Itu bagusnya buat saya. Tapi luar biasanya saya percaya, nanti dalam kegerakan Tuhan yang terakhir, dan Pak Yusak sudah menyampaikan pesan Tuhan, itu dimulai di tahun ini. Dan saya percaya saya doakan saudara akan dipakai Tuhan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, tapi sebelum semua itu terjadi, ada suatu fase yang sekarang sedang berlangsung, yang Anda dan saya harus waspadai. Karena berkali-kali Tuhan berkata, akan terjadi perubahan kepemimpinan, yang kirbat lama akan disingkirkan dan diganti dengan kirbat yang baru. Sebab anggur yang baru hanya bisa diberikan di dalam kirbat yang baru, yang masih elastis, yang masih sedia mengikuti apa yang Roh Kudus katakan. Karena banyak orang tanpa sadar sudah mengenakan akan atau menjadi kirbat yang lama, yang sudah keras, yang tidak mungkin berkembang seperti yang rohnya mau.
Mereka ini berjalan seperti yang biasanya dikerjakan dan tidak lagi mendengar akan arahan Tuhan dalam hidupnya. Dan ini yang harus diwaspadai. Sebab tidak ada orang yang kebal akan hal ini. Bisa-bisa itu terjadi juga dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya ingin pada hari ini meletakkan sebuah dasar yang sangat penting. Tapi ini realita yang seringkali saya berkata seperti mimpi buruk. Tapi ini kenyataan yang terjadi. Nah, dalam beberapa minggu terakhir ini ada satu perkataan Daud yang terus terngiang di hati dan di roh saya. Gemanya terus menerus dan saya berkata, Tuhan, ini kalimat sangat menyedihkan. Tuhan berkata, itu kenyataan yang terjadi pada saat ini. Apa itu saudara? Kalau Anda melihat dalam 2 Samuel pasal yang pertama, mari dibuka dengan saya. Diceritakan bagaimana Saul dan Yonatan akhirnya mati dalam sebuah peperangan yang begitu seru dan kejam sekali. Saul mati, Yonatan juga mati, dan pada waktu Daud mendengar akan kematian Saul dan Yonatan, keluarlah suatu ratapan yang profetis sekali. Dan anehnya ratapan ini diminta diajarkan kepada suku Yehuda. Nanti kita akan lihat mengapa itu. Di 2 Samuel pasal yang pertama, pada ayat yang ke-17, tidak akan saya baca seluruhnya, saya hanya membaca beberapa ayat karena waktu, tapi inilah yang Tuhan mau saudara dan saya mewaspadainya. 2 Samuel pasal yang pertama, ayat 17. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Kita berhenti dulu saudara. Mengapa yang disuruh belajar atau diajarkannya tidak kepada semua orang Israel, tapi kepada Bani Yehuda? Sebab kalau Anda membaca nubuatan tentang Yehuda adalah Yehuda itu yang memegang tampuk pemerintahan. Dan sejak Daud turun-temurun kemudian sampai Tuhan Yesus sebetulnya masih dalam lingkupan suku Yehuda. Karena suku Yehuda yang ditetapkan Tuhan memegang akan tampuk kekuasaan dan pemerintahan. Gereja Tuhan akan dipakai Tuhan untuk bergerak begitu luar biasa, sehingga mata semua orang akan memandang kepada anak-anaknya dan gerejanya, sehingga pada waktu itu orang berkata, yang mereka alami, yang mereka terima, yang mereka kerjakan, itu panutan buat kita. Nah, karena kita dipanggil sebagai para pemimpin rohani, yang memberikan arahan kepada bangsa-bangsa kemana mereka harus pergi, maka ini merupakan warning, peringatan buat kita. Dan terutama saya mau katakan kepada teman-teman yang aktif dalam pelayanan, yang melayani Tuhan, ketika saudara ada posisi tertentu, Anda seperti Bani Yehuda, ada tampuk pemerintahan tertentu yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Dan ratapan ini Daud berkata, ajarkan ini kepada Bani Yehuda. Dan firman berkata, itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Dengan kata lain Daud mau berkata, aku sampaikan ratapan ini bukan karena aku bersuka cita karena mertuaku mati. Dia berkata ini meratapan yang keluar dari rohnya, ini erangan, ini merupakan orang yang seperti mengerang di depan Tuhan, rohnya menderita luar biasa melihat kematian Saul dan Yonatan. Dari semua ratapan yang dia sampaikan, ada satu kalimat yang 3 kali diulang oleh Daud. Dan lihat pada ayat yang berikutnya, ayat 19. Kepermayanmu hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Lalu kemudian keluarlah sebuah ratapan, dan kalimat ini minimal diulang 3 kali dalam ratapan Daud ini. Dan dia berkata, betapa gugur para pahlawan, how the mighty fallen. Betapa telah tergeletak jatuh orang-orang yang gagah perkasa, how the mighty fallen. Dan kalimat ini yang beberapa waktu terakhir ini terus bergema di hati saya. Terus saya berkata, Tuhan, ini kalimat yang tidak baik sebetulnya. Tuhan berkata, tapi ini realitanya. Engkau melihat begitu banyak orang-orang yang gagah perkasa.
hari ini sudah jatuh bergelimpangan dan tidak lagi ada dalam pusat kehendak Tuhan. Daud meratap ketika Saul mati, dia berseru, how the mighty fallen, betapa telah gugur, telah jatuh orang-orang yang gagah perkasa. Dan bukan hanya sekali dia mengucapkan, di ayat yang ke-25, kalimat yang pertama dia berkata lagi, betapa gugur para pahlawan, how the mighty fallen. Dan bukan hanya itu, ayat yang ke-27, Alkitab berkata, lagi dia berkata, betapa gugur para pahlawan, how the mighty fallen. Tuhan, aku sedih, dia berteriak, betapa orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang pernah engkau urapi, orang-orang yang pernah engkau pakai dengan luar biasa, mengapa dia sampai pada gugur dan berjatuhan. Dan hari-hari ini sebetulnya gereja, kalau Anda mengerti keadaan yang sebenarnya, orang pada menjerit, orang berteriak, how the mighty fallen, bagaimana orang-orang yang begitu perkasa, begitu kuat, dia bisa jatuh dan bergelimpangan seperti itu. Ada sesuatu yang mendukakan roh saya terus terang, dengan apa yang saya tahu, yang saya dengar dalam beberapa minggu terakhir. Sampai dengan kemarin sore, Ibu Elizabeth cerita dengan saya sesuatu, saya berkata, Tuhan, satu lagi menambah panjang deretan orang-orang yang berguguran di tengah jalan. Saudara, ini hal yang menyedihkan buat hidup saya. Beberapa waktu yang lalu kami makan malam dengan seorang hamba Tuhan yang sangat senior sekali. Dan beliau ini sudah begitu banyak malang melintang di dunia pelayanan. Orangnya sudah sangat matang dalam pelayanan, dia tahu apa yang dia harus kerjakan. Mungkin saya pikir tanpa persiapan dia bisa khotbah dengan baik, karena sudah puluhan tahun dalam pekerjaan Tuhan. Saya dengan mata sendiri tidak melihat apa yang dia buat, karena seringkali Tuhan tidak melihat perbuatan di luar yang bisa penuh dengan tipu daya, tapi Tuhan melihat yang di dalam. Tapi yang membuat saya terus terang, saya jujur berkata, saya hampir nangis di depan dia. Tapi saya tahan karena tidak mungkin saya tiba-tiba saya teriak-teriak nangis di depan dia. Tapi saya harap dia akhirnya bisa menyadari apa yang terjadi. Sebab pada waktu kami selesai makan, tiba-tiba beliau ini berkata, tadi siang aku mimpi yang buruk sekali. Dan semua pada waktu dia berkata begitu, saya diam. Saya perhatikan betul apa yang dia mau. Sebab bagaimanapun Tuhan pakai dia, dan dia berkata dia mimpi buruk. Yang membuat saya tambah sangat intens mendengarkan apa yang dia katakan. Karena dia berkata begini, kiranya Tuhan menjauhkan itu daripadaku. Ketika dia berkata seperti itu, saya mengerti, itu mimpi bukan untuk orang lain, itu mimpi tentang dirinya. Sebab kalau tentang orang lain dia tidak berkata, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku. Mungkin beliau akan berkata, kiranya Tuhan menjauhkan dari mereka. Dan saat dia berkata, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku, saya mengerti Tuhan menyampaikan pesan tertentu. Saya perhatikan dengan baik apa yang dia mau sampaikan. Dan ini yang beliau katakan, saudara. Sedih hati saya. Umurnya sudah cukup lanjut. Pengalamannya luar biasa. Dia berkata begini, aku bermimpi tadi siang dalam sebuah kegelapan yang pekatnya luar biasa. Gelap, sekitarku gelap sekali. Dan dalam kegelapan itu dia berkata, aku melihat diriku turun ke sebuah lubang yang dalam, dengan tangga yang hampir tidak kelihatan. Tapi aku tahu ada seperti besi pegangan di temboknya. Dan dia berkata, aku turun perlahan-lahan. Terus aku turun, aku berpegangan kepada besi itu karena hampir tidak terlihat tangganya. Begitu pekat gelapnya. Dan dia berkata, aku turun dan aku turun sampai aku ke dasar lubang yang gelap itu. Dan pada saat itu aku terbangun. Aku berkeringat dan dia berkata, kiranya Tuhan menjauhkan itu daripadaku. Saya ketika mendengar dia cerita itu, saudara, saya hampir teriak nangis. Saya bilang, Tuhan, umurnya sudah sekian. Dia abdikan dirinya puluhan tahun kepadamu.
Tapi apakah dia mengerti kalau hari ini Tuhan panggil pulang, dia mungkin orang yang terbuang. Saya bilang, Tuhan, apakah aku mesti bicara dengan dia? Dia bilang, tidak. Seharusnya dia sudah mengerti. Dan waktu dia ulangi lagi berkata, kiranya dijauhkan Tuhan daripadaku. Roh Kudus berkata, lihat, dia sebetulnya sudah tahu. Itu tentang dirinya. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan, beri anugerah, supaya semua pengabdiannya puluhan tahun tidak hilang begitu saja. Tidak tahu sebetulnya apa yang terjadi di belakang semuanya. Kalau Anda lihat setiap hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan jemaat di gereja, semua kelihatan baik. Tapi yang di dalam hanya Tuhan yang mengerti. Dan kalau kita mau jujur, kita juga tahu apa yang terjadi. Amen, saudara. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah, lalu kita mesti bagaimana, Pak? Kalau semua pada berguguran seperti itu, hidup yang seperti apa yang Tuhan inginkan? Saya teringat akan perkataan Paulus. Saya mau baca buat saudara. Lihat dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Di 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 9 dan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 5, ayat 9 dan ayat yang ke-10, Anda perhatikan ini pernyataan dari Rasul Paulus. Dia berkata, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami, apa saudara, berkenan kepadanya. Yang paling utama itu bukan prestasi kita di hadapan manusia, atau apa yang orang nilai terhadap kehidupan kita, atau penghakiman orang kepada kita, itu bukan yang terutama. Paulus berkata, supaya kami berkenan kepadanya. Dalam terjemahan yang lain saya akan bacakan, ini lebih jelas. Paulus berkata, therefore we make it our aim. Oleh karena itu, kami menjadikan ini sebagai tujuan kami. Inilah goal kami, inilah maunya kami, inilah tujuan akhir kami. This is our aim, inilah tujuan kami, dia berkata. Whether present or absent, apakah kami hadir bersama dengan kalian, atau kami sendirian tanpa orang tahu? Apakah kami di tengah-tengah jemaat tubuh Kristus ini, atau kami sedang sendirian di tempat yang lain? Dia berkata, to be well pleasing for him. Menjadi begitu berkenan bagi dia dan di hadapan dia. Dia berkata, this is our aim. Inilah tujuan kita. Inilah akhir kami. Hidup kami supaya berkenan di hadapan Tuhan. Dan Saul rupanya gagal. Hidup senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimanapun raja ini pernah memulai sesuatu yang begitu hebat dengan pengurapan Tuhan di atasnya. Pada akhir daripada hidupnya, dia gagal mempertahankan itu. Coba lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13. Kisah Rasul pasal yang ke-13. Lihat pada ayat yang ke-22 dari Kisah Rasul 13. Dan perhatikan ayat yang ke-22. Firman berkata sangat tegas dan sangat jelas sekali. Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Alkitab berkata, setelah Saul disingkirkan. Nah, siapa menyingkirkan Saul? Tidak ada. Bukan Daud yang menyingkirkan Saul. Daud tidak pernah menyingkirkan Saul. Dia hanya menghindar, dia hanya terus lari, dikejar mau dibunuh, terus 13 tahun. Dia hanya lari menghindar dari mertuanya sendiri. Yang menyingkirkan Saul tidak ada orang lain, tapi Tuhan yang mengangkat dia, Tuhan sendiri yang menyingkirkan dia. Dikatakan setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, ini penting sekali. Aku telah mendapat Daud bin Isai
Kata ini seperti orang menemukan barang yang berharga, yang begitu precious, yang mahal, yang dia cari-cari, yang langka. Dia berkata, aku telah menemukan Daud. Anda bisa bayangkan, kalau engkau mencari barang yang langka yang engkau inginkan, tiba-tiba itu barang di depanmu, engkau berkata, aku menemukannya. Dan Tuhan melompat, dia berkata, aku telah menemukan Daud bin Isai. Dan dia berkata, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala perintahku. Dan surat Yohanes berkata, inilah kasih kepada Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Kasih itu bukan diekspresikan saja lewat nyanyian. Kalau hanya lewat nyanyian, Tuhan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Kira-kira hampir 2 minggu lalu, suatu hari Tuhan beri saya mimpi. Saya tidak mengerti ini gejala apa. Tapi sejak kebaktian Jumat Agung yang lalu, berkali-kali saya mimpi didatangi Tuhan Yesus sendiri. Dulunya selama puluhan tahun, bisa dihitung dengan 1 jari, saudara. Yang saya ingat, saya ketemu Tuhan dalam mimpi saya hanya 2 kali. Sekian puluh tahun, hanya 2 kali ketemu Tuhan Yesus. Tapi sejak peristiwa Jumat Agung itu, sungguh-sungguh berkali-kali saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan yang ini luar biasa. Dengerin, saya mau cerita mimpi saya. Saya harap jadi pelajaran yang sangat berharga buat kehidupan kita. Karena saya berasa saya sedang diajari banyak hari-hari ini. Saya sedang belajar begitu banyak. Dalam mimpi itu saya melihat suasana kebaktian, kebangunan rohani. Ada gedung mirip Holy Stadium, tapi lebih kecil. Dan dari luar saya tahu penuh sesak dengan orang. Dan waktu itu saya tahu ini suasana sedang revival besar-besaran. Makanya saya percaya itu segera akan terjadi. Dan yang dipakai justru Anda semua. Saya juga mau dipakai Tuhan, saudara. Tidak mau terlalu nganggur. Tapi Anda akan jadi pemain utama Tuhan yang luar biasa. Kalau engkau siap. Nah, waktu itu saya tahu itu bukan tugas saya untuk masuk ke sana. Saya didampingi beberapa pria. Lalu saya berkata begini. Wah, aku pengen ninjau. Bahasa enaknya itu pengen nginceng aja, saudara. Ya, itu apa yang terjadi. Kepingin lihat sebetulnya. Jadi saya masuk dan waktu itu hujan mulai turun. Dan ketika pas kami masuk hujan lebat turun. Saya masuk langsung di belakang panggung seperti ini. Dan saya hanya lihat begitu. Saya hanya lihat penuh orang. Tapi tidak semua serius. Ada 2 kelompok yang saya bisa ngerti. Saya nggak kenal mereka pribadi-pribadi. Tapi ada 2 kelompok yang saya kenal. Kelompok pertama ini dari sebuah sekolah Alkitab. Duduknya di panggung. Karena nggak muat tempatnya. Ada kelompok lain di ujung sana, nggak terlalu banyak, dari gereja tertentu yang saya kenal beberapa orangnya. Saya bilang, wah ini gereja ini sekolah Alkitab ini. Tapi saya nggak lihat, yang 2 kelompok ini tuh guyonan sendiri. Di tengah-tengah KKR tuh guyonan. Anda tahu, asik sendiri, guyonan, ngobrol sendiri, ngelucu sendiri, begitu. Selalu ada orang-orang yang begitu. Saya tidak tahu kenapa, tapi itu selalu ada ya begitu. Nah, pada waktu itu saya lagi berdiri, saya nggak lihat-lihat, saudara. Yang khotbah, Anda tahu, itu salah satu dari Anda, jemaat, dan selama ini belum pernah khotbah. Anda tahu dia khotbah, dan saya sudah beritahu dia, saya berkata, Pak, saya ingin diberi, kaget, waduh, Pak, saya kebaktiannya sudah senang. Saya bilang, tidak, tentu loh, hati-hati, jadi hamba Tuhan, Bapak satu kali. Istrinya bilang, iya Pak, yang nubuatin sudah banyak. Wah, jadi saya bilang, loh aku tidak ngimpi, pengen ketemu kamu kok, aku lihat kamu yang bicara. Tapi dia banyak sharing, tidak terlalu banyak ngupas ayat itu tidak. Karena saya tahu Alkitabnya ditutup, saudara. Supaya keren mungkin ya, bawa Alkitab, tapi dia cerita tentang kebaikan Tuhan. Dan dia, Anda tahu, tidak pakai jas. Pakai baju Hawaii. Yang komprang-komprang begitu dengan warna-warni baju Hawaii. Yang saya ngerti warna belakangnya biru, ini ada hiasan-hiasannya. Dan beliau memang sukanya pakai baju Hawaii. Jadi saya lihat dia pakai baju Hawaii seperti biasa. Tidak perlu pakai jas, pakai dasi, atau pakai segala macam atribut
pendeta yang dipakai banyak kelompok juga. Dia sederhana aja dan dia orang sebagian besar mendengar apa yang dia sampaikan. Saya nggak dengar persis apa yang beliau sampaikan. Nah tiba-tiba saudara, tidak ada orang, tidak ada siapapun yang kelihatan. Seperti ada sesuatu yang mendorong saya dan diarahkan, digiring, bukan mau saya, digiring, duduk di kursi, di panggung. Saya itu ada 2 kursi. Yang satu pasti buat beliau ini, yang kedua itu kosong. Lalu ada kekuatan yang dorong, dan bukan manusia, bukan Tuhan juga, sesuatu yang tidak kelihatan, saya didudukkan di kursi yang satu. Duduklah saya mendengarkan beliau, mau tetap ngajar. Nah, tapi rupanya sudah menjelang akhir, dan ketika dia selesai, amin, dia turun. Temuin saya, duduk di sebelah saya. Ini mimpi clear banget saudara. Lalu kemudian saya salami dia, lalu kami ngobrol. Rupanya pembicaraan kami ini nggak tahu, mungkin mikrofonnya belum dilepas atau gimana. Seluruh gedung itu dengar. Jadi ketika kami ngomong yang lucu, semua ikut tertawa. Nah 2 kelompok guyonan ini saudara, mereka sebetulnya lagi nahan ketawa karena guyonan mereka sendiri. Waktu yang lain tertawa, ikut tertawa. Bukan karena lucu dengar kami cerita, tapi pelampiasan dari gelinya dia sendiri. Ngerti tak saudara? Anda tahu kalau lagi guyonan terus semua diem. Soal ketawa dia kata, ya, tapi bukan ketawain itu. Loh kamu kok tertawa? Ya kami geli sendiri pokoknya, lagi ngobrol sendiri. Nah saya bilang Tuhan itu kok begitu? Ya memang itu mesti di tengah-tengah revival itu aja yang guyonan begini. Dan itu hati-hati deh saudara. Itu bukan karena Anda itu punya hobi pelawak. Bukan saudara, bukan bakat ngelawak. Tapi di dalam Tuhan tidak cukup serius. Sehingga dia berkata, guyonan terus ini dengan aku. Ntar Tuhan juga guyonan, ya toh. Tuhan berkati, yo, Raksido. Loh kok gitu Tuhan? Guyonan. Hati-hati loh saudara. Kalau Anda hidupmu dengan Tuhan gak serius, dia berkata, ayo guyonan. Oh, dia sudah guyonan, repot saudara. Berkat hampir Raksido, hampir Raksido, hampir Raksido. Napa Tuhan? Lah aku guyonan mbek kowe kok. Seperti anjing, tahu? Dikasih kayak kayu di sini, kasih tulang di sini. Guyonan toh? Diiming-imingi tulang toh? Dikejar sampai mati, gak bakal ketangkep itu tulangnya. Dia berkata, lah gue suka guyonan toh? Aku ya guyonan mbek kowe. Itu Anda mesti hati-hati. Jangan suka hidup secara dagelan dengan Tuhan. Kalau dia mulai dagel, saudara, repot kita. Mana berkata ya, ini guyonan toh, keseneng toh? Lah aku ya seneng guyonan mbek kowe. Itu bahaya loh saudara. Nah, terus ketika itu akan session berikutnya, lalu kelompok yang ini, kelompok yang di depan ini keluar aja. Ya seperti biasa lah. Di gereja juga sering bubar, lundung rombongan gitu. Saya bilang itu biasa di mana-mana begitu. Guyonan itu kan dari guyonan keluar. Terus kok keluar Tuhan? Es ngono iku memang. Ya biarno toh. Tuhan itu baik, biarno. Nah, ada satu orang mimpin pujian. Ya tak omongin ya, Hasto mimpin pujian, saudara. Hasto mimpin pujian. Jadi ini Hasto dipakai Tuhan tetap sampai Yesus datang. Wah luar biasa ini. Dia mimpin pujian, saudara. Mimpin pujian. Terus di tengah-tengah itu bukan Hasto minta, saya enggak. Itu saya enggak tahu apa yang sama dorong saya ke mimbar. Dan saya diberi mikrofon. Nah waktu itu mereka naikkan pujian apa? Anda tahu referennya mungkin. Love you so much, Jesus. Love you so much. Itu diulang-ulang. Dan hadirat Tuhan luar biasa. Nah karena saya diberikan mic, lalu Hastonya nyingkir, ya saya neruskan love you so much. Tapi di hati saya bergumul, loh aku gak bertugas loh. Kenapa aku disorongin mimbar dan mikrofon? Waktu sudah 2-3 kali nyanyi lagu itu, saudara. Hadiratnya indah sekali. Saudara tahu? Yesus muncul di sebelah saya. Dan dia pegang tangan saya. Pegang tangan saya. Sampai sekarang ini masih berasa. Sekali sentuhan Tuhan, susah hilangnya. Ya toh? Disentuh pacar paling mak gereng. Kenapa? Sebab dia pakai handphone yang rusak. Jadi listriknya kena, jangan GR, tapi kena listrik baterainya handphone yang rusak itu. Disentuh Tuhan, itu rasanya
tangannya kayak kapas. Saya dipegang gini, bagian sini, pegang. Kaget, loh kok Tuhan? Dia senyum lebar sekali. Dan kemudian dia ngomong satu kata dia ucapkan lewat mulutnya. Yang lain itu roh dengan roh, saya ngerti yang dia omongin. Dia hanya berkata begini, son. Tahu kata son itu artinya anak, nang. Bahasa kerennya le, gitu, ngerti ya. Tak terjemahkan bebas, le, gitu ngerti. Nang, son, dia bilang. Saya, loh kok Tuhan? Dia ketawa lebar sekali. Dia ngomong begini, langsung saya tahu saudara. Dia berkata begini, aku ngerti kamu mengasihi aku. Aku senang kamu mimpin penyembahan. Tapi hari ini, malam ini, bukan di sini tugasmu. Terus saya tunjukkan ke tangan ini. Ke mereka tugasmu hari ini. Saya noleh, yang saya lihat anak-anak School of Excellence. Loh, mereka Tuhan, iya. Kamu tidak di sini, kamu ke sana. Dan tiba-tiba saya terbangun, saudara. Dan waktu terbangun itu seperti orang santai sekali. Saya buka mata saya pelan, saya bilang, buka mata. Sudah menjelang fajar. Saya turun, siapkan diri, saya ke Ungaran. Dan tanya mereka, hari itu Tuhan melawat mereka, luar biasa. Lalu kemudian Roh Kudus berkata kepada saya begini, akan tiba waktunya nanti, dan kamu harus mengerti. Kemanapun kamu pergi, dalam kebaktian seperti apapun, sekalipun kamu tidak bertugas, dan ini mulai terjadi di mana-mana, saudara. Sekalipun kamu di awal kamu tahu kamu tidak bertugas, tapi kalau kamu muncul, mimbar dan mikrofon akan disodorkan ke kamu. Pada waktu itu orang-orang akan berkata, karena dia datang, dia yang harusnya bicara, bukan kami. Tapi kamu harus mengerti, tidak semua itu dari aku. Tidak berarti bahwa itu jahat. Tapi kalau bukan tugasmu, jangan kamu lakukan itu. Mengasihi Tuhan artinya menuruti perintah-perintahnya. Dan dia bilang, kamu hati-hati. Dan dia berkata, makanya jangan suka iseng. Enggak tugas, ngintip, lihat, nongol sejenak. Dia bilang, hati-hati. Datang di mana aku suruh kamu datang. Sebab akan tiba waktunya. Walaupun kamu tidak bertugas, orang akan selalu memberikan mimbar dan mikrofon kepadamu. Karena orang satu kali akan berkata, sebab dia datang, dia yang harus bicara. Saya berkali-kali ngalami, saudara. Mau liburan aja, nggak bisa. Saya berasa orang itu kayak harus ke neraka kalau tidak nyuruh saya khotbah. Jadi kalau saya ke Amerika, saya bilang, saya mau liburan. Wah nggak bisa Pak, ini jadwalnya sudah disiapkan. Lah janjinya kapan? Ya enggak ada. Tapi karena Bapak datang kan harus melayani. Apa kamu ke neraka kalau nggak nyuruh saya khotbah? Ya kira-kira begitu. Ngawur toh saudara? Dan Tuhan berkata, itu tidak boleh. Kalau bukan tugas yang aku tetapkan, jangan lakukan. Saudara tahu, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Biar itu menjadi aim, tujuan semua kita. Kisah Rasul 13, ayat 36. Kisah Rasul 13, ayat yang ke-36. Alkitab berkata, sebab Daud melakukan kehendak Allah, kapan? Pada zamannya. Ini yang Tuhan paling suka, melakukan kehendaknya. Dan banyak orang kerja begitu keras bagi Tuhan, mengabdikan hidupnya begitu rupa bagi Dia. Tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan Rasul Paulus berkata, mengapa dia berkata, ini merupakan tujuan bahwa aku mau berkenan di depan Tuhan. Balik ke 2 Korintus pasal yang kelima sekarang. Di 2 Korintus pasal yang kelima. Mengapa dia berkata bahwa ini tujuan kami, therefore we make it our aim. Kami membuat sebagai tujuan kami. Apakah kami hadir atau tidak hadir di tengah-tengah kalian? Kami jadi orang yang berkenan, menyukakan Dia. Mengapa dia berkata begitu? Lihat ayat yang ke-10. Sebab kita semua
harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Anda tahu mimpi hamba Tuhan tadi? Dia turun ke dalam lubang yang gelap sekali, dan kalau Anda mengerti, itu pasti bukan surga. Saya bilang, Tuhan, dalam usia seperti ini, mestinya dia siap menghadap Engkau. Tapi kenapa Engkau beritahu dia akan masuk ke lubang yang dalam? Tuhan berkata, sebab itu kamu perhatikan perkataan Paulus ini. Dia berkata, mengapa tujuan kami menyenangkan dia, berkenan kepadanya? Dia berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, jahat jangan diartikan saya bunuh, saya ngerampok, saya nodong, saya tipu orang. Bukan. Ingat akan hamba yang hanya menyimpan talentanya. Dia berkata, pernyahlah engkau hamba yang jahat. Kejahatan di mata Tuhan bukan hanya yang di luar, tapi yang seringkali berbahaya, kejahatan di dalam hati kita yang tidak murni dan tidak jujur di hadapan Tuhan. Nah, Anda perhatikan ini. Itulah sebabnya Paulus berkata, ini aim, ini goal kami, berkenan di hadapan Tuhan. Minggu lalu dalam kebaktian sore, saya datang di gereja. Mobil diparkir di situ, saya keluar, saya lihat mobil begitu penuh di luar. Jemaat mulai berdatangan masuk lewat pintu samping kanan saya itu, mereka mulai masuk. Saya sekian detik, saya diam, saya perhatikan orang-orang yang datang. Saya tahu Tuhan sudah dan sedang memberkati kita. Dan apa yang terjadi ini belum seberapa. Tommy Barnett berkata kepada saya pada waktu beliau mengunjungi akan gedung ini, dan pada waktu itu dia ngomong sama saya, percayalah, dengan begitu mudah kamu akan penuhi indoor ini dengan jiwa-jiwa. Dalam hati saya bilang, Tuhan, aku gak punya apa-apa, aku gak berdaya memenuhi, bagaimana caranya, I don't know. Tapi Tuhan yang membuat semuanya ini. Dan kemudian ketika saya lihat itu, saya berkata dalam hati, Tuhan, sampai berapa lama ini akan terus terjadi? How long it will last? Sampai berapa lama kami terus menikmati seperti ini? Karena saya tahu beberapa gereja pernah luar biasa di berbagai negara. Sekejap, kemudian hilang lagi. Beberapa anak Tuhan pernah naik sekejap, hilang lagi. Beberapa pengusaha pernah naik sekejap, turun lagi. Beberapa orang pernah diurapi sekejap, jatuh lagi. Beberapa gereja dikunjungi orang dari berbagai belahan dunia, sekian waktu, turun lagi. Beberapa gereja dipakai lagi, pecah, para hamba Tuhannya ribut, mereka berpisah, revivalnya berhenti. Saya bertanya, sampai berapa lama Tuhan kami akan menikmati seperti ini? Tidak ada pendeta yang berkata, Tuhan 2 tahun cukup, kemudian kami biasa-biasa. Iya toh? Pertanyaan saya, sampai berapa lama ini akan terjadi? Roh Kudus berkata kepada saya, kamu tahu, cuman satu kuncinya. Selama kamu berkenan di hadapannya, aku tidak akan pernah berhenti bekerja. Gelombang demi gelombang akan terus aku beri, bahkan akan dibaharui terus-menerus. Jadi tidak ada metodenya, tidak ada. Pak Yos baru ngajar sebuah sekolah teologi, diminta sharing. Saya kemarin dengar mereka hanya curious, ingin tahu apa rahasia keberhasilan. Dijawab bahwa Tuhan. Orang berkata, tidak mungkin. Apalagi selain itu? Apakah Tuhan tidak cukup? Kok apalagi? Oh, kalau mau tahu betul, kita makan nasi putih, kadang-kadang makan pecel, kadang makan kangkung. Cobalah itu praktekkan dulu. Kalau tidak berhasil, apalagi? Coba gadu-gadu, coba nasi liwet, coba nasi lagi, coba lontong opor, saudara. Tuhan tidak cukup? I don't know. Tapi orang selalu ingin melihat yang manusia. Tapi berapa banyak orang yang sadar bahwa rahasia ada di tangan Tuhan. Hanya kalau kita berkenan, Tuhan akan terus bergerak di tengah-tengah kita. Yesus mengungkapkan hal ini indah sekali. Yohanes pasal yang keempat.
Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34. Yohanes 4 ayat 34. 3 ayat lagi ini dan kita akan selesai. Yohanes 4 ayat. Yohanes 4:34 Alkitab berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bahasa Inggrisnya berkata, the food that keeps me going. Makanan yang membuat aku bisa terus bergerak maju. Makanan yang terus membuat aku bisa melangkah ke depan adalah melakukan kehendak Dia, yaitu Bapanya yang mengutus Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini makanannya. Selama ini disuplai terus dalam hidupnya, dia berkata akan membuat aku terus maju. Tapi dia mau berkata begini, kalau aku berhenti melakukan kehendaknya, maka makananku pun habis dan aku akan terhenti dan tergeletak jatuh. Dalam hidup kita, saudara, perhatikan satu hal ini. Yang paling utama, berkenan di hadapan Tuhan. Banyak orang berkata, aku mau cari kekayaan, mau cari pangkat, mau cari ini. Saya berkata, semuanya itu akan ditambahkan dalam hidupmu. Dengan cara Tuhan yang luar biasa. Selama engkau berkenan di hadapan Tuhan. Tidak usah ngotot, santai. Rahasianya berkenan di hadapan Tuhan. Ayat berikutnya. Yohanes 8 ayat 29. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Kalimat ini sebetulnya sudah cukup. Dia berkata, Dia yang mengutus aku, Dia menyertai aku. Penyertaan Tuhan itu segalanya buat kita. Alkitab berkata, kalau Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Jadi ini penyertaan Tuhan paling penting. Ada orang sempat berkata, kita tidak hanya butuh Yesus, kita butuh yang lain. Uang juga, saya bilang salah. Engkau dapat Yesus segala-galanya, otomatis saudara. Saya belajar dari hidup saya, pengalaman dengan Tuhan. Dia Tuhan yang setia. Dia tidak mau hanya sekedar, kalau anak muda sekarang kan pacaran, oh aku milikmu ya, iya kita milik-milikan ya, tapi gua bokek ngeleh-ngelehan juga ya. Nah, Yesus tidak begitu. Keren Tuhan kita. Bukan seperti kebanyakan orang yang hanya punya cinta, tapi tidak punya uang untuk ngajak jajan pacarnya. Yesus tetap lebih dari segala-galanya. Amen, saudara. Dia berkata begini, dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri. Mengapa? Ada alasannya. Mari kita baca sama-sama dengan keras. 2, 3. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini penting, saudara. Ada 3 hamba Tuhan yang saya kenal, ditanya oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan 3-tiganya, pertanyaannya sama, jawabannya berbeda. Yang seorang ditanya, apa yang kamu mau supaya aku perbuat bagimu? Kamu minta apa? Aku akan beri. Dan hamba Tuhan ini berkata, aku minta jiwa-jiwa Tuhan. Aku minta jiwa-jiwa yang banyak. Dia berkata, baik, buat lumbung-lumbung. Aku akan beri kamu jiwa-jiwa. Sejak itu gerejanya diberkati Tuhan luar biasa. Maju, tambah banyak jemaatnya. Dan Tuhan beri dia apa? Jiwa-jiwa. Senang gak saudara? Senang. Tapi jangan lupa, makin banyak jiwa, makin pusing pendetanya. Makin banyak jiwa, makin banyak urusannya. Makin banyak jiwa, makin ruwet sebetulnya. Banyak orang hanya minta satu bagian. Dia tidak ngerti bagian lain, itu juga ada resikonya. Hamba Tuhan kedua ditanya Tuhan Yesus sendiri. Minta apa? Aku berikan kepadamu. Tahu dia berkata, berkati aku Tuhan. Kamu minta berkat? Ya. Aku minta diberkati. Dia minta harta. Dia berkata, baik. Syaratnya 1, 2, 3, 4, 5, kerjain. Saya lihat, saya dengerin. Bagaimana bisa genapi itu? Artinya gini, kalau tidak kamu kerjakan 5-5-nya,
tidak datang berkatnya. Kalau dia ngerjakan betul, akan datang berkatnya. Orang ketiga yang saya kenal, Pak Yusak. Di Israel, di Yerusalem, pagi-pagi benar, Tuhan bangunkan dia. Yusak bangun, dia berlutut. Kamu di mana? Nggak tahu Tuhan, aku di mana? Anda kalau sering ganti tempat tidur, Anda akan bingung ini di mana. Kamu di Yerusalem. Oh iya, aku udah tur Israel di Yerusalem. Dan Tuhan berkata, seperti aku mendatangi Salomo, aku mendatangi kamu. Kamu minta apa saja, aku beri. Dan langsung dia berkata jujur, pikiranku keluar, mata duitanku keluar. Jasmani rohani, oh dia nggak hanya minta rohani, jasmani rohani. Yang satu hanya rohani, jiwa-jiwa itu ya jasmani juga. Yang kedua, jasmani tok, dia bilang, jasmani rohani, boleh. Dia buat, aku minta urapan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Ini, begini, panjang sekali. Jasmaninya, minta duit yang banyak, minta mobil kayak begini, minta rumah yang gede, supaya aku tidak usah mengharapkan persembahan orang. Duitku banyak, tidak habis-habis. Wah, dia tulis panjang daftarnya. Cuman saya belajar, beliau punya satu habit yang bagus. Selalu tanya Roh Kudus. Dia bilang, Roh Kudus, Tuhan Yesus minta aku ngomong begini. Kalau ini bagaimana Tuhan? Dan Roh Kudus ngarahkan. Coba kamu pikir. Apa itu enggak kurang panjang? Ya kurang sebetulnya, apalagi dong Tuhan? Ya tidak akan pernah habis. Tapi dari mana semua ini? Siapa yang akan memberikan semuanya? Ya Tuhan. Coba kamu pikir. Mestinya harus bagaimana? Supaya tanpa kamu minta, dia ngerti dan dia memberi sesuai dengan ukuran dan anugerahnya. Itu yang menyimpulkan beliau berkata, Tuhan, aku tidak minta apa-apa. Beri aku bisa menyenangkan hatimu setiap saat. Menurut saya, itu the best, pilihan yang terbaik. Amen, saudara. Ini penting buat kita. Ayat yang terakhir, Yohanes 6, ada 2 ayat terakhir. Yohanes 6, ayat 28 dan 29. Yohanes 6, 28, 29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat? Lihat ini. Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Kami harus ngapain Tuhan? Apa yang harus kami perbuat Tuhan? Supaya melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu hendaknya kamu apa? Percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dengan kata lain dia berkata, kamu ingin berkenan, kamu ingin melakukan tugasmu yang Bapak inginkan, percaya kepadaku. Dan percaya itu artinya apa? Kalau disuruh apapun, lakukan. Jangan tanya-tanya, ya Tuhan nanti harusnya bagaimana? Jangan, itu tidak percaya. Seseorang datang kepada saya, dia punya masalah tertentu. Saya berkata, kamu datang ke orang ini. Aku sudah telepon dia. Dia akan bisa bantu kamu. Tapi secara manusia, dia mengerti kalau datang minta pertolongan orang ini, mestinya ada uang yang harus dikeluarkan. Saya tidak berkata, nanti saya bayari. Tidak, saya hanya berkata, datang ke dia, aku sudah telepon dia, dia akan memberikan jalan keluarnya buat kamu. Ternyata dia tidak percaya. Sampai hari berikutnya saya ketemu, saya bilang, sudah ketemu dia? Belum Pak. Kenapa saudara? Sebab dia tidak mengenal saya. Dia berkata, ya orang ini cuma ngomong tok. Aku disuruh ke sana ya semua orang bisa. Tapi duitnya mana? Dia tidak tahu saya sudah atur sama orang ini. Bahkan saya berkata, nanti setelah pulang kasih dia duit. Saya ganti besok kalau ketemu. Dia membuang berkat Tuhan. Karena apa? Tidak percaya. Yesus jauh lebih daripada saya. Saya nggak ada apa-apanya, nothing dibandingkan dia. Kalau dia perintahkan kita sesuatu, jangan berkata, Tuhan cuma ngomong tok, aku dikasih apa? Itu artinya engkau dan saya tidak percaya. Tapi kalau kita percaya, apapun yang Tuhan perintahkan, saudara,
lakukan. Engkau melakukan yang Dia kehendaki dan hidupmu berkenan. Kalau Dia tidak perintahkan, santai, tidak usah lakukan. Dan saya percaya itu merupakan awal bagaimana kita bisa hidup menyukakan hati Tuhan kita. Amen. Biarkan kemuliaan Tuhan dinyatakan dan bobot kemuliaannya dicurahkan di tengah-tengah kita. Supaya semua kita terima berkat yang luar biasa dari Dia. Thank you Lord. Mari angkat tanganmu sama-sama di depan Tuhan Yesus.